Ini adalah orang-orang yang berkedok membela kebenaran dan nilai yang mereka anggap ini betul, tapi nggak berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Bahwa segala sesuatu yang seharusnya bukan urusan mereka, udah nggak usah ikut campur. Bahkan saya aja ragu, dia ini mengenal baik almarhum nggak semasa hidupnya dulu. Jadi saat proses hukum yang ini terjadi, maka semua yang melakukan yang sama ini perlahan-lahan mundur teratur. Karena mereka tentu saja nggak mau pakai baju orange dan jadi tersangka seperti Tiara Marlin. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Resmi ditetapkan sebagai tersangka. Tiara Marlin ini akan berbaju orange. Yang lain-lainnya apa nggak mulai waspada, dan apakah ini akan membuat dia kapok? Baru beberapa hari yang lalu saya membahas tentang SJW atau Social Justice Warrior gadungan. Sebenarnya SJW dong ya. Ini adalah orang-orang yang berkedok membela kebenaran dan nilai yang mereka anggap ini betul, tapi nggak berdasarkan fakta yang sesungguhnya. Nggak jelas datanya, dan nggak valid tujuannya ini untuk kebaikan atau kepentingan pribadi. Terutama yang harus menjatuhkan orang lain. Dan sekarang kita dapat salah satu contohnya. Rencana Tuhan itu memang nggak perlu ngoyo, nggak perlu heboh, pasti akan terjadi dengan sendirinya. Nggak usah warawiri sana sini, satu persatu ini mulai dibukakan. Baik dibukakan jalan dan dibukakan kartunya. Per tanggal 6 Juni 2022, Tiara Marlin atau Tiara Marlin ini resmi ditetapkan menjadi tersangka. Ini dikeluarkan oleh Polres Depok atas pencemaran nama baik melalui media elektronik dan atau penghinaan terhadap seseorang yang sudah meninggal. Dan ini dianggap dilakukan pada tanggal 23 Maret 2022. Harusnya kalau buat orang normal nih ya, akan tahu bahwa segala urusan yang bukan urusannya ini jangan diurus-urusin. Seharusnya ini akan menjadi sebuah tamparan, sekaligus sebuah pelajaran bahwa segala sesuatu yang seharusnya bukan urusan mereka, nggak ada sangkut pautnya dengan mereka, udah nggak usah ikut campur. Apalagi ikut campur dengan menyampaikan sesuatu yang datanya ini diperoleh bukan dari riset atau fakta yang memang terjadi. Bukan porsinya atau enggak pada posisinya gitu loh. Tiara Marlin menyampaikan apa yang dia sampaikan dulu kepada Vanessa Angel. Bukan porsinya atau tidak pada posisinya. Tiara Marlin menyampaikan apa yang dia sampaikan dulu tentang Vanessa, Angel, Bibi, dan Gala. Karena dia ini bukan keluarga, kerabat. Bahkan saya aja ragu, dia ini mengenal baik almarhum nggak semasa hidupnya dulu. Pak Faisal pun selama ini kita tahu sebagai sosok yang sabar. Nggak banyak bicara, dihujat apapun beliau ini seperti nggak pernah ngamuk, nggak pernah meradang. Tapi kali ini beliau sudah habis kesabaran dan langsung bertindak, ya sesuai dengan hukum ya, melaporkan ke pihak yang berwajib. Kenapa? Yang dibicarakan di sini adalah seseorang yang sudah meninggal, yang mana mereka ini nggak bisa membela dirinya sendiri atau bersuara menyuarakan apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak bisa menyampaikan fakta yang sebenarnya. Mereka di sini bahkan tidak bisa membela diri mereka. Sehingga di sini Pak Faisal merasa bahwa ini adalah menjadi tugasnya dan tanggung jawab mereka untuk membela almarhum Bibi, almarhumah Vanessa Angel, untuk menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Tindakan pelaporan ke pihak yang berwajib ini bukanlah kebencian Pak Faisal terhadap Tiara Marlin, juga bukan karena ingin menjatuhkan, tapi ini adalah sebuah tindakan yang semata-mata ingin membuat orang-orang seperti ini menjadi jera dan berpikir ulang jika mereka ingin melakukan hal yang serupa. Dan ini semacam peringatan bahwa segala sesuatu, tindakan yang dilakukan secara berlebihan, apalagi itu adalah tindakan yang tidak baik dan memiliki konotasi merendahkan atau menjatuhkan orang lain, pada akhirnya tidak akan baik atau pasti akan buruk endingnya. Satu hal yang perlu kita highlight atau kita soroti di sini adalah tim kuasa hukum Pak Haji Faisal, yaitu Bang Sandi, Bang Todi, yang benar-benar harus diacungi jempol. Kenapa? Karena tanpa perlu bicara membabi buta di media, kesannya mereka disabar, tanpa perlu merendahkan dan menghina orang lain, tanpa perlu disorot kamera, they got the work done. Mereka menunjukkan bahwa kinerja mereka ini diukur dari output yang muncul. Saat mungkin di beberapa kesempatan mereka ini ditanya-tanya oleh wartawan dan menginformasikan atas tindakan apa yang akan diambil. Mereka memang do the talk dan memang betul apa yang harus disampaikan. Apa yang disampaikan ini memang sesuai dengan action yang ada, bukan hanya tong kosong. Bahkan sekalipun mereka ini sering dianggap remeh, dipertanyakan kinerjanya karena proses yang
tergolong lama, sampai hingga akhirnya menghasilkan sebuah tindakan, mereka nggak pernah menganggap ini sebagai sebuah penghalang kerja keras mereka. Mungkin beberapa dari kalian semua sudah mengetahui bahwa kuasa hukum dari Tiara Marlin, yaitu Bapak Owibowo, menyatakan mundur dari kuasa hukum yang diberikan oleh Tiara Marlin. Salah satu alasan yang disebutkan oleh beliau di sini adalah karena semakin kondusifnya aktivitas hukum dari Tiara Marlin ini. Mungkin kalau saya boleh artikan secara bebas, ini semakin banyak hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang akhirnya menimpa kliennya ini tadi. Somasi, pelaporan, dan hal-hal yang mungkin beliau melihat bahwa ini adalah sesuatu yang dia tidak sejalan lagi mungkin dengan kliennya ini. Karena saat terus kemudian Tiara Marlin ini ditetapkan menjadi tersangka, ini seperti sebuah elemen of surprise. Karena diamnya Pak Faisal selama ini dianggap lempeng, nggak ngapa-ngapain, nggak serius terhadap laporan atau tindakan hukum yang harusnya dilakukan untuk orang-orang yang mencemarkan nama baiknya dan anak-anaknya. Jadi saat proses hukum yang ini terjadi, maka semua yang melakukan yang sama ini perlahan-lahan mundur teratur. Karena mereka tentu saja nggak mau pakai baju orange dan jadi tersangka seperti Tiara Marlin. Seperti yang sudah saya katakan dan banyak orang ini juga ikut mengatakan bahwa kasus almarhum Bibi dan Vanessa ini sudah terlalu banyak yang menunggangi. Bahkan orang-orang yang nggak ada kapabilitas atau hubungannya dengan family ini itu ikutan pansos di sini. Mereka ini sebenarnya tujuannya itu cuma satu, yaitu menjadi dikenal atau kembali dikenal dan menjadi diketahui oleh banyak orang. Bahkan beberapa di antaranya ini sengaja agar engagementnya itu naik terus. Sampai kemarin ada yang ngomentarin tentang orang hilang di sungai terus didoain atau dicari beramai-ramai. Siapa ya? Pengennya mungkin mereka ini dikejar-kejar wartawan, dimintai klarifikasi. Atau ya syukur-syukur diundang datang ke podcast atau masuk ke stasiun TV, kan lumayan. Bayarannya ini bisa beli baju bermerek KW. Dan memang benar sih akhirnya Tiara Marlin ini tampil juga di Lambe Turah. Yang mana tampil di Lambe Turah ini perlu puluhan juta loh untuk kita bisa nongol di feed-nya Lambe Turah. Tapi tampilnya ini dengan diberitakan menjadi tersangka. Harapannya sih ini moga-moga cuma gimmick ya. Tapi apa mungkin polisi mau diajak gimmikan? Tapi ya endingnya itu tadi, kalau nggak seperti ini ujung-ujungnya tuh cuman sementok-mentok ya. Akun medsosnya ini cuma dikunjungi oleh netizen. Buru-buru di follow netizen karena netizen di Indonesia ini juga mereka ini sudah pintar sekarang ini. Dan kalaupun diundang di TV, itu sifatnya hanya sementara. Percayalah kepada saya yang sudah lebih dari 15 tahun, masih dan tetap mencoba untuk selalu tampil di TV. Ini nggak akan lama. Inilah yang selalu saya maksudkan. Dan saya salut dengan Pak Haji Faisal, yang selalu bergerak ini dalam diam. Tiba-tiba sudah ada laporan, udah ada tersangka, tiba-tiba udah menang sidang, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Dan ini adalah sebuah pesan untuk siapapun yang mencoba untuk bergabung ke kubu lawan atau yang berseberangan dengan Pak Haji Faisal. Jika memang tidak memiliki kepentingan yang sesungguhnya atau mungkin diajak untuk bergabung ke squad sana, mendingan jangan coba-coba atau jangan main-main deh. Pikir matang-matang dan pastikan kalian memiliki bukti yang valid. Dan kalaupun kalian punya bukti yang valid tapi ternyata posisi kalian dalam posisi yang bermasalah, sebaiknya mendingan mundur saja. Karena itu hanya akan menjadi bumerang kepada diri kalian dan akan membuat nama kalian menjadi jelek dan kalian akan malu sendiri. Apalagi kalau kalian bukan keluarga dan gak ada hubungannya dengan keluarga dan gak ada hubungannya dengan permasalahan dan keluarga yang sekarang ini ada di situ. Apalagi yang terbaru ini seorang laki-laki yang mencoba untuk menyerang Marissa Icha, tapi ternyata dia memiliki permasalahan yang lebih besar daripada permasalahan yang dia katakan yang ternyata ini tidak sepenuhnya benar. Dan pesan ini tidak hanya saya sampaikan kepada orang-orang yang berpihak kepada Pak Dodi terus kemudian menyerang Pak Faisal, tapi siapapun yang akan menyerang keluarga Pak Faisal. Dan ini bukan berarti Pak Faisal ini dewa yang selalu benar dan nggak bisa diserang. Karena kita ini sejatinya tinggal di negara hukum dan sebaik-baiknya kita mengikuti hukum yang berlaku di Indonesia. Kita mengenal apa yang benar dan apa yang salah, apa yang baik dan apa yang buruk. Jangan sembarangan berbicara di media, apalagi di zaman serba digital seperti sekarang. Kata-kata kita akan terus di situ selama-lamanya. Pilah-pilahlah kata-katamu, dan jika itu bukan urusanmu, jangan pernah ikut campur. Jangan sok tahu, riset fakta dulu sebenar-benarnya. Riset data terlebih dahulu. Lalu, walaupun itu benar, pastikan sebelum ikut campur. Pastikan dan tahu dulu apa tujuanmu di sini. Jangan langsung tiba-tiba turun ke permasalahan yang sedang berlangsung. Pikirkan apa
keuntunganmu? Dan kira-kira apa kerugian akan ditanggung jika ternyata permasalahan ini akan melebar dan muncul kemana-mana? Dan di luar masalah hukum, di luar masalah benar dan salah, ini adalah permasalahan hati nurani. Karena apapun permasalahannya, entah itu permasalahan yang berkaitan dengan uang asuransi Vanessa Angel, masalah pernikahan almarhum Bibi dan Vanessa, donasi rumah, permasalahan makam, ini akan berdampak langsung ataupun tidak langsung kepada Gala. Ada anak kecil yang nggak tahu apa-apa di sini. Kalau permasalahannya let's say seperti Uya Kuya dan Medina Zain, mungkin oke lah karena nggak melibatkan anak-anak di sini. Cinta udah nggak anak-anak lagi kan ya. Karena saat Cinta dan Nino di sini mengingatkan ayah mereka Uya Kuya, mereka ini udah ya dianggapnya sudah dewasa dan mereka ini sudah tahu mana yang benar, mana yang salah. Coba bayangkan saat Gala nanti bertumbuh besar dengan semua pertumbuhan mental dan psikisnya, membaca semua jejak berita yang ada yang menceritakan tentang kedua orang tua dan dirinya. Kalian pernah dong mencoba iseng menggoogling nama kalian di Google, dan jika kalian jadi Gala, kebayang nggak? Ada berapa ribu halaman yang akan menceritakan seberapa banyak kasus. Maka daripada itu, ini adalah satu panggilan bahwa Gala di sini psikisnya harus diperhatikan. Dan permasalahan yang ada ini, kecil atau besar, ini cepat atau lambat akan berdampak kepada psikis Gala. Sehingga untuk siapapun kalian, jika kalian ternyata masih memiliki hati nurani, stop mencari atau menciptakan isu. Stop menyerang siapapun. Terutama jika ternyata ini berkaitan dengan psikis seorang anak kecil. Saya kira ini adalah satu hal yang harus kita ingat, terutama di era digital seperti sekarang. Dan ingat bahwa segala tindakan kita pasti akan melahirkan konsekuensinya. Untuk kalian semua yang ingin dibacakan kartunya, silakan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih atas atensinya dan salam untuk keluarga kalian. Sampai jumpa.